Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, diperbanyak rezekinya guys. Nah, jadi di depan saya ini itu ada motor Honda Supra X 125D tahun 2006. Nah, jadi motor ini umurnya di tahun 2025 ini lebih kurang 19 tahun ya. Nah, jadi di video ini rencana saya pengen sharing aja kondisi motor yang udah berumur 19 tahun guys. Nah, rencana kalau memang sempat nanti saya juga pengen memperbaiki bagian-bagian yang memang udah perlu diganti. Karena jujur ini motornya sangat jarang sekali saya pakai. Paling sebulan cuma 2 atau 3 kali. Jadi benar-benar udah nggak kerawat. Ini juga udah banyak debu sih harusnya motornya. Oke, paling saya mau review dulu nih, pengen sharing kondisi yang sekarang. Nah, dari kondisi spionnya aja nih udah karatan nih guys. Ini udah karatan ya. Terus untuk apa ya istilahnya nih ya, bagian atasnya ini batok ya, apa sih istilahnya, saya kurang paham juga. Itu udah pudar ini warnanya. Ini sama spion sebelah kiri juga. Ini pegangan tangan juga udah berkarat. Ini kaca udah buram. Ini debu sih harusnya ini. Tuh kondisi ini udah habis kayak begini nih guys. Nah, terus untuk kondisi ini plastiknya ini itu udah pada lepas ya, ini udah patah nih. Ini kalau dibawa jalan itu emang bener-bener udah bunyi. Nah, terus untuk bagian sini udah dipakai ditambah kayak gini biar nggak goyang. Sama kiri kanan ya guys. Tuh. Untuk bagian depan juga sama. Ini juga udah patah. Nah, bagian depan ini tuh sebenarnya udah retak. Jadi dulu saya pernah, ya udah lama banget lah, nyundul mobil. Jadi ini ya patah kayak gini. Terus kondisi ban ini tuh bannya sempat saya ganti, cuma ya itu karena jarang dipakai, sering kempes gitu bannya. Untuk velgnya ini yang masih yang jari-jari ya, dan ini velgnya udah nggak simetris guys, jadi kayak agak bengkok gitu. Nah, itu berasa banget. Nah, jadi untuk Supra yang saya ini itu bagian depannya itu udah cakram ya remnya. Harusnya itu dulu ini tuh ada kayak pengunci jari-jari gini nih guys untuk keamanan, ada kunci gandanya gitu. Cuman sempat saya lepas, tapi sekarang saya lupa tuh saya naruhnya di mana. Nah, ini dari bagian depannya kayak gini ya kondisinya. Ini tadi saya udah sharing ya. Ini udah pada patah semua. Nah, untuk mesin saya kurang tahu apakah masih sehat atau enggak, karena saya nggak terlalu paham mesin juga. Nah, ini sama nih udah goyang juga. Knalpot juga udah pada berkarat. Terus ini apa ya namanya, lengan ayun ya, ini udah juga udah berkarat nih guys. Terus shock breaker kayaknya juga udah nggak terlalu berfungsi. Nah, ban belakang nih udah pada retak-retak ini karena jarang kepake. Ini bannya saya juga nggak tahu nih tahun berapa dulu nih. Bannya tahun 2013 guys, kalau kalian bisa lihat nih. Oh, benar gak sih itu tahun 2013 nih. Sekarang udah 2025, berarti 12 tahun bannya. Oke. Oh bukan, kalau 2013 ke 2025 ya benar 12 tahun guys. Kondisi bannya udah kayak gitu. Ini udah pada retak. Ini harusnya harus diganti juga bannya. Ini kondisi ban sebenarnya gak kempes ya, cuma saya belum sempat tambah angin nih.
udah pada retak-retak bannya. Ini kondisi knalpot udah kayak gini juga nih guys. Nah untuk bagian belakang ini juga udah goyang sih ini untuk di bagian lampunya ini ya. Nah ini kondisi knalpot udah karatan. Nah ini tadi ban ya, ini tuh sebenarnya udah agak retak-retak guys. Terus ban belakang sama juga udah nggak simetris, dan velgnya yaitu udah nggak simetris, harus diganti juga. Nah di bagian sisi sebelah kiri ini sama ya, ini shock breaker juga harus diganti. Nah di bagian atas ini nih, ini untuk senderan penumpang, kondisinya juga udah lecet-lecet begini guys. Nah rantai kayaknya ini juga perlu diganti, cuman saya nggak tahu nih apakah masih oke atau enggak. Nah memang motor jarang dipakai tuh, kondisi knalpot udah banyak karatan ya, dari sini kelihatan bagian dalamnya. Terus ini buat apa, buat yang boncengan ya, ini tuh udah longgar banget, jadi sering jatuh kayak gini nih guys. Udah nggak ini kedudukannya, ini baret-baret ya, wajar lah, motor udah 19 tahun. Nah terus ini bagian apa, pergantian transmisinya. Nah untuk standar yang satu ini kan lagi standar 2 ya, standar satu ini tuh udah terlalu bengkok juga guys. Jadi ini kalau ditekan nih tuh, itu kayak terlalu miring motornya kalau saya pakai standar satu doang. Nah ini kondisi sebelah kiri nih tadi juga udah kena tahan kayak gini karena udah sangat goyang banget ini. Ini juga guys udah pada lepas semua nih, udah nggak presisi posisinya nih. Jadi kemarin tuh sempat lampu seinnya mati, ternyata ininya yang Coslight, ini sempat saya ganti baru nih kemarin. Terus di sisi sebelah kiri sini ya paling kayak gini. Untuk mesin itu tadi saya nggak terlalu paham ya mengenai mesin, jadi saya nggak tahu apakah mesinnya ada masalah atau enggak. Kilometernya ini kita saya cek dulu ya. Nggak kelihatan sih guys, tapi ini intinya kilometernya itu sekitar 80-an ribu. Kelihatan nggak ya? Nggak terlalu jelas, ini intinya kilometernya sekitar 80-an ribu. Cuma ini kayak kacanya juga udah pada kayak retak-retak gitu. Terus kalau masukin ke gigi 4 guys, itu dia nggak nyala nih lampu yang di gigi 4 nya. Itu perlu diganti juga. Oke sekarang saya coba nyalain ya. Ini udah nyala. Nah jadi suara mesinnya kayak gini ya guys. Nah ini saya nggak tahu nih apakah mesinnya ini ada masalah atau enggak. Cuman nah ini pada bunyi-bunyi semua nih guys. Coba saya gas dulu ya. Nah tuh getar semua guys. Ya kan makanya orang pada bilang Supra getar ya. Nah yang karena emang bener nih, si bagian-bagian plastik-plastiknya itu pada bergetar semua nih guys. Ini udah pada goyang semua. Nih. Nah, jadi guys, rencana saya tuh pengen bikin motor ini tuh sehat lagi gitu. Bukan yang restorasi full banget diganti semua, enggak. Cuman ya paling perlahan pengen saya betulin. Jadi pelan-pelan gitu. Sayanya berharap part-partnya itu sebenarnya apakah masih bisa dipakai atau enggak. Misalnya kayak yang ini nih, ini kan lecet kayak gini nih. Nah ini saya berharapnya tuh kayak bisa dicat aja nggak sih daripada diganti gitu guys.
Nah cuman kalau yang plastik kayak gini, nah itu saya nggak tahu nih apakah bisa direstorasi atau enggak, apalagi kalau yang udah patah-patah kayak gini nih tuh. Nah ini saya nggak tahu nih, kayaknya nggak bisa direstorasi kan kalau yang patah-patah gini. Berarti harus ganti baru. Cuman untuk pola ini tuh apa namanya ya, gambarnya ini deh, pola gambarnya itu saya pengen tetap mempertahankan kayak gini. Nah itu tuh dulu seingat saya di bawah sini juga ada nih guys, ada pasti juga ke bawah sini, cuman karena udah patah jadinya dilepas gitu. Nah oke guys, paling sekian dulu video kali ini. Rencana saya yang pertama bakal saya lakuin, bakal bawa motor ini ke bengkel dulu untuk ganti oli dan servis. Jadi biar ketahuan apakah kondisi mesinnya aman atau enggak. Karena saya tuh pengen kalau restorasi ya mesinnya dulu harus benar, baru yang lain-lain gitu sih guys. Nah cuman saya nggak tahu ya, buat kalian yang memang punya motor yang sama dan restorasi udah pernah gitu kan, nah biasanya kalian dulu yang kalian lakuin apa dulu nih, apakah mesin dulu atau apa gitu. Cuman saya nggak pengen langsung semuanya direstorasi full gitu, karena budgetnya nggak cukup kayaknya. Nah, jadi perlahan-perlahan aja, jika ada budget, nah apa dulu yang mau saya restorasi gitu. Ini saya baru gear belakang kayaknya udah pada tajam, perlu diganti juga. Yang pasti itu kayak kampas rem, kampas cakram itu pasti udah kena juga sih guys. Oke guys, mohon masukannya, kira-kira apa sih yang perlu saya perbaiki terlebih dahulu dari motor ini. Oke, satu lagi, ini saya domisili di Bintaro ya. Mungkin kalian ada yang tahu bengkel yang rekomendasi untuk servis atau sekedar ganti oli Supra X 125D ini. Karena ini sistemnya itu kan masih karburator ya, karburator apa sih istilahnya. Nah sementara kebanyakan bengkel-bengkel sekarang kan mekaniknya itu handle-nya motor-motor yang injeksi. Nah jadi saya juga minta saran bengkel yang rekomendasi. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan saya ada waktu dan sempat untuk memperbaiki motor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.